89. Paginya Manuhara terbangun terlebih dahulu dibanding Diva karena ia harus melaksanakan sholat subuh, sementara Diva masih tertidur dengan pulasnya. Manuhara menuju ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Setelah itu ia melaksanakan sholat subuh di kamarnya. Setelah itu Manuhara mengambil minum di kulkasnya. Namun Manuhara mendengar teriakan dari kamar atas. Suara ini terdengar dari kamar Angga dan juga Didit. Lalu Manuhara naik ke kamar Manuhara dan Didit. Ternyata benar jika suara itu terdengar dari kamar Angga dan Didit. Lalu Manuhara mendiamkannya. Manuhara balik ke ruang tamu dan duduk di sofa. Flashback. Manuhara mengajak Ramli untuk segera makan. "Ram, mau makan sekarang enggak?" tanya Manuhara kepada Ramli. "Boleh Mano, aku mau pakai semuanya yang udah kamu bawain," ujar Ramli sambil tersenyum lebar di hadapan Manuhara. "Siap," jawab Manuhara. Lalu Manuhara mengambilkan piring yang berisi nasi, ayam rendang, udang goreng tepung dan juga sayur tumis kangkung. Setelah itu ia berikan kepada Ramli. "Nih Ram, semoga suka ya," ujar Manuhara kepada Ramli. "Iya Mano, makasih. Kita makannya bareng ya," jawab Ramli sambil menerima piring yang berisi makanan dari Manuhara. Manuhara dan Ramli makan bersama. "Enak banget sumpah rendangnya, jadi inget dulu pertama kali kamu ke rumahku bawain rendang tapi Nadia yang nerima," ujar Ramli sambil menyantap rendangnya. "Enggak usah diinget-inget, aku jadi malu kalau kayak gitu Ram," jawab Manuhara malu. "Kamu tahu enggak men?" tanya Ramli saat sambil menaruh piringnya yang masih ada isinya. "Apa?" jawab Manuhara. "Keindahan langit senja selalu dapat kita nikmati tiap detiknya. Meski kita tahu malam yang gelap akan menggantikannya, sebentar lagi nih bakal bergantinya. Pergantian ini bisa dimaknai bahwa dalam percintaan kita menikmati detik demi detik bersamanya, meski kita mengerti bahwa resiko untuk kehilangan selalu ada. Bahkan ketika telah hilang, kita masih terus saja mencari keindahan tersebut, bisa secepat keesokan harinya, karena matahari harapan kembali terang benderang. Tapi aku memaknai senja itu sebagai keindahan yang tak akan kulupakan, apalagi senja bersamamu di pinggir pantai," ujar Ramli sambil menatap senja yang ada di depannya. "Apa mungkin kita akan seperti senja, yang lama-kelamaan akan menghilang? Kamu seperti senja Ram, kamu indah tapi kamu akan segera menghilang," ujar Manuhara tertunduk. "Namun senja akan kembali hadir keesokan harinya. Jadi aku akan kembali seperti senja yang ada di pinggir pantai sore ini," ujar Ramli kepada Manuhara. Ramli langsung melanjutkan makan lagi, begitu juga dengan Manuhara. "Enggak kepedesan kan tumis kangkungnya?" tanya Manuhara kepada Ramli. "Enggak kok Mano, pas banget ini, enak," jawab Ramli. Manuhara tersenyum senang karena apa yang telah ia usahakan dihargai oleh Ramli. "Ram," Manuhara memanggil Ramli. "Iya Mano, ada apa? Mau nambah?" "Tambah aja, enak kok emang," jawab Ramli. "Enggak, bukan itu, aku mau nanya satu hal boleh?" "Ya mungkin bakal banyak pertanyaan yang timbul sih Ram," ujar Manuhara. "Ya udah tanya aja, apapun pertanyaan dari kamu pasti bakal aku jawab, tapi enggak kalau soal matematika, biologi, fisika dan teman-temannya yang lain, hahaha," ujar Ramli tertawa kecil. "Bukan tentang pelajaran kok, santai aja Ram," jawab Manuhara. "Ya udah apa, sok atuh tanya aja," jawab Ramli. "Jadi kan besok kamu bakal kuliah di Australia, pasti banyak bule-bule cantik, mungkin mereka juga bakal suka sama kamu Ram," ujar Manuhara kepada Ramli. "Itu sebuah pertanyaan atau pernyataan men?" tanya Ramli kepada Manuhara. "Ya enggak tahu, pokoknya aku cuma mau ngomong itu aja intinya," jawab Manuhara. "Ya terus?" tanya Ramli balik. "Ya kan di sana cantik-cantik gitu Ram, sedangkan aku tuh apa? Enggak ada bandingannya sama cewek-cewek sana." "Gitu aja kok enggak paham sih Ram, ah kesel," ujar Manuhara kesal kepada Ramli.
Lah kok kesel sih? Jawab Ramli sambil makan buah semangka. Ya udah jawab aja Ram, enggak usah ngeledek gitu deh, ujar Manohara sambil cemberut. Menurut aku, kamu itu kayak senja Mano, ujar Ramli. Loh kan yang pergi kamu bukan aku, kok jadi aku sih yang kayak senja, ujar Manohara kepada Ramli sambil menyilangkan tangannya. Beda lagi Mano maksudnya, jawab Ramli santai. Terus, tanya Manohara, senja, kadang ungu cantik, kadang jingga keren, kadang hitam kelabu, tapi langit selalu menerima senja apa adanya, jadi ya kadang kamu terlihat indah kalau lagi tersenyum, manis. Kadang juga terlihat keren kalau lagi ngerjain soal matematika. Tapi kadang juga terlihat kelabu kalau pas lagi ngambek tapi apapun itu, apapun warnamu, aku akan tetap menerimamu. Jadi entah di luar sana banyak yang cantik, putih ataupun pintar kalau emang rumahnya di kamu ya bakal balik ke kamu, ujar Ramli kepada Manohara. Tapi kamu harus tahu satu hal Ram, ujar Manohara sei. Apa? Jawab Ramli. Gimana ya, senja selalu dinanti-nanti banyak orang kedatangannya tapi saat kepergiannya semua orang sedih. Balik ke rutinitas seperti biasa entah itu menangis atau tidur di kala malam datang. Begitu sama seperti kamu Ram. Datang membawa kabar gembira, pergi membawa luka mendalam, ujar Manohara. Kok kamu dari tadi galau-galau kenapa sih men? Bukannya harusnya kita seneng-seneng ya? Ujar Ramli kepada Manohara sambil merangkul Manohara. Gimana ya Ram? Sejujurnya aku belum bisa ikhlas melepas kamu pergi Ram. Aku enggak siap LDRan sama kamu Ram. Aku takut kehilangan kamu Ram, ujar Manohara menangis di pelukan Ramli. Ramli hanya bisa memeluk balik Manohara, ia tak bisa berkata apapun. Udah Mano, jangan nangis, tolong ikhlasin aku buat menuntut ilmu di negeri sana Mano. Aku janji akan selalu kembali lagi Mano, aku janji aku enggak akan tersesat Mano. Aku akan pulang ke rumah karena sejauh apapun aku pergi, rumah adalah tempat ternyaman untuk menetap, ujar Ramli sambil mengelus kepala Manohara. Manohara masih menangis sesenggukan. Senja itu setia, dia tak perlu berjanji untuk kembali. Dia hanya butuh waktu untuk menepati janjinya. Karena dia tahu, meninggalkan bukan berarti menghilangkan segala harapan yang ada. Tapi meninggalkan hanya untuk menguji sebuah kesetiaan dan akan kembali dengan keindahan yang sama bahkan mungkin akan kembali dengan keindahan yang lebih menakjubkan, ujar Ramli kepada Manohara lalu Ramli melepaskan pelukannya dengan Manohara. Janji ya, kamu harus seperti senja yang setia dan akan kembali dengan keindahan yang menakjubkan. Jangan seperti senja yang hilang lalu tergantikan oleh gelapnya malam, ujar Manohara kepada Ramli sambil menggenggam tangan Ramli. Iya janji Mano, aku bakal seperti senja yang setia, ujar Ramli sambil tersenyum. Makasih Ram, ujar Manohara. Sama-sama, udah nggak usah nangis. Percuma dong tadi pakai make up kalau akhirnya make up hilang gara-gara tetesan air mata, ujar Ramli sambil menghapus air mata Manohara yang masih jatuh ke pipinya. Iya Ram, tahu aja kalau aku pakai make up, pasti biasanya kucel gitu ya makanya kelihatan antara pakai make up atau enggak, jawab Manohara sambil tersenyum kecil. Enggak dong, kalau pakai make up tambah cantik. Kalau pas enggak pakai kamu itu manis Mano, ujar Ramli menghibur Manohara. Apaan narsis banget, ujar Manohara malu karena dipuji oleh Ramli. Lah kok narsis sih, ujar Ramli. Ya sukanya gombal kayak gitu, ujar Manohara sambil memukul pundak Ramli. Men, tahu enggak, senja selalu mengajarkan kita untuk pulang, tak penting seberapa jauh kita pergi. Ujar Ramli sambil menatap senja yang sebentar lagi akan pergi meninggalkan mereka namun senja akan kembali esok. Iya, indah banget ya senjanya, jawab Manohara sambil melihat senja yang terlihat indah apalagi dengan deburan ombak-ombak yang ada di pinggir laut sana. Iya indah kayak senyumanmu Mano, aku bakal kangen lihat kamu tersenyum bahagia kayak gini, ujar Ramli kepada Manohara sambil menatap mata Manohara. Ya udah ayo makanannya dihabisin lagi Ram,
Masih banyak nih, ujar Manohara. Ah iya masih banyak, tapi aku udah kenyang. Gimana kalau Mas Nadiem, Diva dan Angga disuruh kesini aja buat makan? Kasian kan mereka belum makan, mubazir juga ini makanan kalau nggak ada yang makan Mano. Sekalian di sini kita cerita-cerita. Aku udah izin ayahku kok kalau bakal pulang telat karena masih belajar TOEFL hahaha, ujar Ramli sambil tertawa. Sekalian aja Ram belajar TOEFL beneran hehe, ujar Manohara. Enggak ah, aku mau habisin waktuku bareng kamu dan teman-teman yang lainnya juga, ujar Ramli. Ya udah aku panggil Mas Nadiem, Diva sama Angga dulu ya Ram, kamu tunggu di sini, ujar Manohara kepada Ramli. Kamu kirim pesan aja, enggak usah kesana, ujar Ramli. Manohara membayangkan saat-saat makan di kala senja bersama Ramli dahulu yang sekarang hanya menjadi kenangan. Bersambung 90. Sebulan kemudian, sebulan yang lalu Manohara, Mas Nadiem, Diva, Angga dan Didit telah melakukan ujian SBMPTN. Hari ini adalah saatnya pengumuman SBMPTN bagi mereka. Mereka berkumpul di rumah Angga secara bersamaan untuk membuka hasil pengumumannya. Mau doa dulu enggak? Tanya Didit. Ya udah lo pimpin deh, ujar Mas Nadiem. Lo lah Dim, ujar Didit. Lah kok gue sih? Tanya Mas Nadiem. Udah buruan ah, 30 menit lagi nih pengumuman, ujar Diva kepada teman-temannya. Ya udah deh doa sendiri-sendiri aja, ujar Manohara kepada teman-temannya. Ingat enggak sih waktu wisuda dulu, ujar Diva mengenang masa wisudanya dahulu. Iya ingetlah, jawab Manohara. Flashback Kepala sekolah akan mengumumkan siapa yang akan mendapatkan penghargaan Outstanding Achievement yaitu siswa atau siswi yang mendapat peringkat 1 pada total nilai ujian nasional. Siapa ya kira-kira? Ujar Diva kepada Ramli. Bukan lo intinya, jawab Ramli. Ya bukan kamu juga sih, mana mungkin seorang Ramli yang tukang bolos dan telat nilainya bisa 100 di 2 mapel, ujar Diva. Ih lagi pula gue enggak ambil peminatannya kimia kali, gue ambil biologi sama kayak gebetan lo, ujar Ramli. Diva tidak menjawab ucapan Ramli karena jika ia menjawab maka tidak akan selesai-selesai. Janita, bisik Fahira dari belakang. Kebetulan bangku Janita berada di depan bangku Fahira. Janita membalikkan badan. Apa sih, ujar Janita. Kayaknya lo deh yang bakal dapat Outstanding Achievement Janita, bisik Fahira kepada Janita. Ya doain aja deh gue yang dapat kalau sampai gue enggak dapat. Enggak tahu deh nasib gue bakal kayak gimana sama nyokap gue, ujar Janita. Baik langsung saja saya umumkan. Outstanding Achievement jatuh kepada Janita, ujar kepala sekolah sambil membawa penghargaannya. Janita senang mendengar bahwa dialah yang mendapatkan penghargaan tersebut. Wah selamat baby Janita, ujar Vela kepada Janita sambil memeluk Janita. Fahira juga ikut memeluk Janita. Selamat Janita, gue ikut senang, ujar Fahira. Makasih ya kalian emang sahabat-sahabat gue yang paling the best pokoknya, ujar Janita. Di satu sisi, Ibu Janita juga sangat bangga saat nama Janita dipanggil untuk mendapatkan penghargaan karena nilai ujian nasionalnya terbilang hampir sempurna. Ibu Janita sibuk ngevideo detik-detik nama Janita dipanggil dan detik-detik Janita naik ke panggung. Manohara, Mas Nadiem dan Janita sudah berdiri sejajar pada panggung. Kepala sekolah memberikan Outstanding Achievement satu persatu kepada mereka. Selamat ya Manohara, perjuangkan lagi prestasi kamu di dunia perkuliahan esok, ujar kepala sekolah saat memberikan Outstanding Achievement kepada Manohara. Iya Pak, terima kasih, jawab Manohara sambil menerima penghargaan tersebut. Kepala sekolah beralih memberikan Outstanding Achievement kepada Mas Nadiem yang berada berdiri di tengah antara Janita dan juga Manohara. Selamat ya Mas Nadiem. Walaupun kamu murid pindahan gelombang akhir tapi kamu mampu beradaptasi dengan baik sehingga bisa mendapatkan penghargaan ini, ujar kepala sekolah sambil memberikan Outstanding Achievement. Baik Pak, terima kasih kembali,
jawab Mas Nadiem sambil menerima penghargaan tersebut. Selanjutnya adalah giliran Janita. Selamat ya Janita atas kerja kerasnya sehingga kamu bisa mendapatkan outstanding achievement ini, ujar kepala sekolah sambil memberikan outstanding achievement kepada Janita. Baik Pak, terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada saya, ujar Janita sambil menerima penghargaan tersebut. Sekarang adalah gilirannya Manohara. Mas Nadiem dan Janita memberikan sepatah dua patah kata. Yok, bisa dimulai dari Manohara. Setelah itu Mas Nadiem dan yang terakhir adalah Janita, ujar MC acara. Manohara mengambil mic dari tangan MC. Tes. Selamat pagi semuanya. Tak terasa hari ini adalah puncak acara kami selaku kelas 12. Saya Manohara mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah SWT yang selalu mengabulkan doa saya, kepada orang tua saya yang selama ini telah mendidik saya sehingga saya bisa berdiri di atas panggung untuk menerima penghargaan sebagai siswa-siswi teladan. Saya juga berterima kasih kepada guru-guru yang telah membimbing saya selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan tak lupa juga teman-teman yang sudah memberikan dukungan. Semoga kelak kita bisa mengukir prestasi lain di tempat yang lebih tinggi yaitu di jenjang perkuliahan. Amin. Sekian dan terima kasih. Pidato Manohara yang sangat simple namun penuh dengan ucapan terima kasih. Selanjutnya adalah Mas Nadiem. Ia mengambil mic dari Manohara dan mulai berpidato. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Wali Murid dan teman-teman yang saya banggakan. Hari ini adalah sebuah hari yang telah kita nantikan bersama di mana pada pagi hari ini kita telah menyelesaikan suatu tugas belajar di sebuah jenjang pendidikan yaitu pada sekolah menengah akhir. Dibutuhkan waktu yang tidak singkat dan perjuangan yang luar biasa untuk menghantarkan kita sampai pada hari ini. Saya yakin pada pagi hari ini semua yang ada di aula sangat bahagia. Tidak hanya kita sebagai murid yang sudah diwisuda yang berbahagia dan selalu tersenyum. Tapi lihatlah, orang-orang yang berada di bangku di sebelah kanan kita yang selama ini berjuang di belakang untuk membimbing kita dan bersusah payah untuk bekerja mencari uang untuk membiayai pendidikan kita selama ini. Mereka juga tersenyum hari ini, karena pada hakikat kebahagiaan kita adalah kebahagiaan mereka juga. Bapak Ibu Guru sekalian dan teman-teman saya yang saya banggakan, izinkan saya di sini, di atas panggung ini untuk mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua saya terkhusus kepada ayah saya yang sudah hadir dalam acara wisuda ini. Terima kasih kepada ayah saya yang selalu bilang bahwa ayah bangga padaku. Ayah selalu bilang padaku untuk mengejar mimpiku. Ayah selalu bilang padaku untuk jangan menyerah begitu saja. Ayah selalu bilang padaku bahwa segalanya akan baik-baik saja ketika tampak tidak ada harapan. Terima kasih ayah, berkat didikan ayah, Mas Nadiem bisa berdiri di atas panggung wisuda untuk menerima penghargaan, ujar Mas Nadiem dengan mata sembab karena menahan air mata yang akan jatuh ke pipinya. Pidato Mas Nadiem membuat seisi aula berlinang air mata. Ramli menangis. Ramli iri kepada Mas Nadiem yang mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Ramli juga iri kepada Mas Nadiem karena Mas Nadiem sangat dekat dengan ayahnya. Diva yang melihat Ramli menangis pun langsung bertanya, "Kenapa Ram kok nangis?" Tanya Diva. "Gue iri Div sama Mas Nadiem. Gue pengen hubungan gue sama ayah gue layaknya hubungan Mas Nadiem sama ayahnya," ujar Ramli sambil mengelap air matanya menggunakan tisu. "Yang sabar ya Ram," ujar Diva menenangkan Ramli. Satu sisi, ayah Mas Nadiem memberikan tepuk tangan untuk Mas Nadiem. Ayah Mas Nadiem sangat bangga memiliki buah hati seperti Mas Nadiem. So proud of you boy, the best. "Ayah sayang sama kamu," teriak ayah Mas Nadiem dari bangkunya sambil bertepuk tangan. Wali murid yang lain juga ikut bertepuk tangan mengikuti ayah Mas Nadiem. "Selamat ya Pak, anaknya mampu membuat seluruh isi aula berlinang air mata," ujar wali murid yang duduk di bangku sebelah ayah Mas Nadiem. "Iya terima kasih juga Pak, semua anak pasti punya prestasi di bidangnya masing-masing kok, jadi tidak hanya anak yang berada di atas panggung saja yang kita apresiasi," ujar ayah Mas Nadiem.
Sekarang adalah giliran Janita yang berpidato. Selamat pagi semuanya, saya di sini mewakili teman-teman yang lain untuk berterima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang telah bersedia membimbing kami. Tanpa ketulusan Bapak dan Ibu Guru, kami tidak akan bisa berada di aula ini. Saya mewakili teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah bersedia menjadi panutan bagi kami, menjadi guru bagi kami, menjadi orang tua bagi kami, bahkan menjadi teman bagi kami yang dengan sabar tanpa pamrih senantiasa merangkul kami ketika kami terjatuh, dan senantiasa tersenyum, memberikan tepuk tangan yang semeriah-meriahnya dan dukungan ketika kami mencapai pencapaian dalam hidup kami. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada mama saya. Saya sadar selama ini mama saya mendidik saya dengan keras pasti ada tujuannya. Dan saya tahu tujuan mama saya adalah agar saya dapat menjadi anak yang membanggakan bagi dirinya. Mama saya ingin saya sukses. Apapun dilakukan oleh mama saya agar saya bisa menjadi orang yang berhasil nantinya. Mama, terima kasih telah mendidik Janita sehingga Janita bisa berdiri di atas panggung ini untuk menerima penghargaan. Penghargaan ini khusus untuk Mama, ujar Janita dengan menangis. Murid-murid yang lain dan wali murid bertepuk tangan. Terima kasih kepada Saudari Manohara, Saudara Mas Nadim dan Saudari Janita karena telah memberikan pidato yang luar biasa. Semoga pidato tadi bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk tetap mengukir prestasi yang gemilang nantinya, ujar MC acara wisuda. Manohara, Mas Nadim dan Janita melakukan sesi foto bersama. Setelah itu mereka turun dari panggung dan kembali ke bangku masing-masing. Janita menghampiri bangku mamanya. Mah, ini outstanding achievement khusus buat Mama. Jadi Mama saja ya yang bawa, ujar Janita kepada mamanya. Mama Janita memeluk Janita sambil menangis. Terima kasih ya anakku, kamu telah memberikan yang terbaik untuk Mama. Mama bangga atas segala pencapaianmu selama ini. Pertahankan dan lanjutkan untuk tetap berprestasi ya nak, ujar Mama Janita sambil terus memeluk Janita. Iya Mah, makasih juga Mama udah mau membiayai semua keperluan Janita. Mendukung segala fasilitas biar Janita bisa tetap berprestasi, ujar Janita. Setelah Janita memberikan penghargaannya kepada mamanya, ia kembali ke bangkunya. Manohara duduk di bangkunya. Wih selamat ya Mano, keren banget sumpah, ujar Diva. Kerenan Mas Nadim nih, pidatonya bisa bikin seisi aula terharu, jawab Manohara. Kebetulan Mas Nadim berada di sebelah Ramli karena bangkunya sedang dipakai oleh murid lain. Enggak ah, semuanya keren kok, ujar Mas Nadim sambil tersenyum bangga. Jujur gue iri sama lo Dim, ujar Ramli sambil tertunduk. Ya makanya belajar Ram biar besok di jenjang perguruan tinggi kamu bisa dapat IPK yang memuaskan, ujar Manohara. Bukan masalah itu Mano, jawab Ramli. Lah terus, jawab Manohara dan Mas Nadim secara bersamaan. Gue iri karena Mas Nadim deket banget sama ayahnya. Ayahnya juga selalu dukung apapun keputusan Mas Nadim, ujar Ramli. Sabar ya bro, semua hal dan masalah pasti ada hikmahnya kok. Mungkin ayah lo belum sadar aja kalau beliau punya 2 mahkota berharga, lo sama Nadia si adek lo, jawab Mas Nadim. Iya Ram, yang sabar ya. Kamu punya kita kok buat berkeluh kesah, ujar Manohara ikut sedih. Makasih ya kalian, ujar Ramli. Bersambung, 91, Manohara, Diva, Mas Nadim, Angga dan Didit membuka pengumuman SBMPTN-nya secara bersama-sama. Gue buka duluan ya, kalau kalian kelamaan, gue keburu penasaran soalnya, ujar Mas Nadim. Oke Dim, jawab Manohara. Bismillah dulu, ujar Diva kepada Mas Nadim. Iya bismillah semoga keterima, pilihan 1 atau 2 enggak apa-apa, ujar Mas Nadim. Pilihan 2 lo mana sih? Tanya Didit kepada Mas Nadim. Pilihan 1 kedokteran Universitas Gajah Mada terus pilihan 2 kedokteran Universitas Pajajaran, ujar Mas Nadim kepada Didit. Bismillah ya Dim semoga lo keterima, ujar Didit. Oke gue buka ya,
ujar Mas Nadiem kepada teman-temannya. Siap, ujar Manohara kepada Mas Nadiem. Mas Nadiem memasukkan nomor ujiannya dan juga passwordnya untuk mengetahui apakah ia diterima atau tidak. 1, 2, 3. Batin Mas Nadiem mengklik pengumuman SBMPTN-nya. Mas Nadiem telah membuka pengumumannya namun ia masih memejamkan mata. Lalu hitungan kelima dalam hatinya, ia membuka matanya dan melihat bahwa gue diterima di kedokteran Universitas Gadjah Mada. Teriak Mas Nadiem. Setelah berteriak ia sujud syukur kepada Allah. Manohara, Diva, Didit dan juga Angga ikut senang mendengar kabar tersebut. Ikutan senang, ujar Diva berteriak dan refleks memeluk Mas Nadiem. Mas Nadiem juga refleks membalas pelukan Diva. Cie, celetuk Didit. Diva lalu melepaskan pelukannya dengan Mas Nadiem. Alhamdulillah ya Dim, ujar Diva setelah melepaskan pelukannya kepada Mas Nadiem. Iya Div, seneng banget gue, mau gue terus kasih ke ayah gue, pasti dia seneng, ujar Mas Nadiem kepada teman-temannya. Alhamdulillah Dim, aku juga ikutan seneng karena kamu keterima di universitas dan jurusan yang benar-benar kamu inginkan, ujar Manohara kepada Mas Nadiem. Iya makasih ya Mano, ujar Mas Nadiem kepada Manohara. Keren lo, ujar Angga. Ayo lo sekarang buka, ujar Mas Nadiem kepada Angga. Oke gue buka ya, ujar Angga kepada teman-temannya. Pilihan lo apa aja? Tanya Didit kepada Angga. Pilihan pertama ilmu komunikasi di Universitas Negeri Yogyakarta, terus pilihan keduanya pendidikan IPS di Universitas Negeri Yogyakarta juga, ujar Angga. Lo mau jadi guru? Tanya Diva kepada Angga. Ya gue suka aja sama pelajaran IPS sebenarnya karena apa ya, wawasan kita bisa jadi luas gitu, ujar Angga kepada teman-temannya. Iya sih kan kalau IPS harus banyak baca ya, ujar Diva. Iya Div, nah itu gue suka, ujar Angga. Ya udah buruan dibuka dong, ujar Mas Nadiem kepada Angga. Iya sebentar, ujar Angga. Angga memasukkan nomor pendaftarannya dan juga password emailnya. Angga mengklik pengumuman SBMPTN tersebut. Angga menutup matanya dan langsung membuka matanya. Gue juga keterima di pilihan pertama dong, di ilmu komunikasi UNY. Asyik, teriak Angga kepada teman-temannya. GILAK, enggak ngangka, teriak Diva kepada Angga. Alhamdulillah Angga, bersyukurlah, ujar Manohara kepada Angga. Iya alhamdulillah, ujar Angga mengucapkan syukurnya karena telah diterima di jurusan ilmu komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta. Gue aja enggak ngangka kok, alhamdulillah banget pokoknya, ujar Angga lagi. Giliran siapa nih, ujar Mas Nadiem. Lo aja Dit, ujar Angga kepada Didit. Takut gue sumpah, enggak percaya diri gue, ujar Didit. Ya udah gue bukain ya, ujar Angga kepada Didit. Ya udah tolong bukain ya, jawab Didit kepada Angga. Berapa nomor lo sama password lo, tanya Angga kepada Didit. Lalu Didit menuliskan nomor dan passwordnya. Udah tuh, tinggal klik aja, ujar Didit kepada Angga. Pilihan lo apa aja? Tanya Mas Nadiem kepada Didit. Pilihan pertama sama kayak Angga, terus pilihan keduanya administrasi publik. Di UNY juga hahaha, ujar Didit. Lah lo ikut-ikut gue ya, katanya mau ke Brawijaya Malang, ujar Angga. Ya terserah gue lah mau milih di mana, ujar Didit. Gue klik ya, ujar Angga kepada Didit. Oke, jawab Didit. Lalu Angga mengklik pengumuman SBMPTN tersebut. Yah, sayang banget Dit, ujar Angga kepada Didit. Enggak diterima ya, ujar Didit. Angga hanya menunduk. Ya udah enggak apa-apa kali, gue bilang aja ke nyokap sama bokap gue biar langsung daftarin ke BINUS, ujar Didit sambil mengambil HP-nya untuk mengabari orang tuanya. Jangan dulu, ujar Angga. Lah, tanya Didit kebingungan. Selamat lo keterima di pilihan kedua, ujar Angga sambil mengejar. Alhamdulillah banget, teriak Didit langsung meneteskan air matanya.
Udah enggak usah nangis, abis ini masuk ke dunia perkuliahan akan lebih berat Dit, ujar Mas Nadiem kepada Didit. Gue seuniv dong sama Angga, sefakultas juga, hahaha keren kan, ujar Didit pamer kepada teman-temannya yang lain. Udah sekarang giliran aku ya, ujar Diva. Mau dibukain apa enggak? Tanya Mas Nadiem kepada Diva. Enggak usah Dim, ujar Diva kepada Mas Nadiem. Pilihan lo apa aja? Tanya Angga dan juga Didit secara bersamaan. Pertama Farmasi Universitas Gadjah Mada, terus kedua Geografi Universitas Gadjah Mada juga, ujar Diva kepada teman-temannya yang lain. Oke bismillah, ujar Manohara. Iya bismillah dulu, doa dulu, ujar Didit kepada Diva. Iya bismillah semoga keterima ya, ujar Diva. Diva memasukkan nomor pendaftarannya dan juga password emailnya. Diva lalu mengklik pengumuman SBMPTN-nya. Enggak berani bukanya, ujar Diva. Buruan Div, jadi enggak sabar, ujar Manohara kepada Diva. Diva membuka matanya. Alhamdulillah ijo. Demi apa seneng banget keterima di Farmasi Universitas Gadjah Mada, teriak Diva. Gila, dua teman kita masuk ke Universitas Gadjah Mada dong, ujar Angga merasa bangga dengan keberhasilan teman-temannya. Besok kita cari kos-kosan bareng ya, ujar Diva kepada Manohara. Lah aku belum buka pengumumanku Div. Iya kalau keterima, kalau enggak gimana? Tanya Manohara kepada Diva. Keterima Mano, aku aja yang otaknya di bawahmu bisa keterima kok di Farmasi UGM, pasti kamu juga bisa lah, ujar Diva kepada Manohara. Ya kan belum tentu Div, ujar Manohara kepada Diva. Bismillah dulu pas mau ngebuka Mano, ujar Mas Nadiem kepada Manohara. Sumpah sih tapi aku tuh enggak realistis milihnya ujar Manohara kepada teman-temannya. Enggak realistis gimana? Tanya Angga kepada Manohara. Aku milih pilihan ke-1 keperawatan UGM terus pilihan keduanya teknik sipil dan perencanaan UNY, kan sama-sama ketat semua jadi takut ngebukanya, ujar Manohara ketakutan untuk membuka pengumumannya. Bismillah Mano, semoga keterima, ujar Mas Nadiem kepada Manohara. Iya bismillah ya, ujar Manohara. Udah buruan dibuka. Kalau kelamaan ngebukanya malah dak-dikduk mulu loh, ujar Diva. Iya sebentar, ujar Manohara kepada teman-temannya yang lain. Manohara memasukkan nomor pendaftarannya dan password emailnya, lalu ia mengklik pengumuman SBMPTN-nya. Bismillah, Manohara mengklik pengumumannya. Sumpah deg-degan, terik Manohara. Lalu Manohara melihat bahwa ia dinyatakan keterima di jurusan keperawatan UGM. Ijo dong, teriak Manohara senang dan terharu jadi satu. Ikut seneng aku Mano, ujar Diva sambil berteriak. Jadi hari ini adalah hari yang bersejarah bagi mereka karena mereka dinyatakan keterima SBMPTN di universitas yang ada di Yogyakarta. Bersambung.